Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dina Aulia, NIM 17203100164. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal business plan mengenai aspek hukum dan legalitas dari usaha saya. Pertama, saya akan memperkenalkan profil dari usaha saya. Saya memilih usaha yang bergerak pada bidang kuliner atau makanan. Usaha yang saya jalankan merupakan unit usaha yang memproduksi snack atau makanan ringan, yaitu stik talas, yang berbahan baku dari umbi talas. Stik talas merupakan camilan yang digemari oleh banyak orang, mulai dari kalangan anak-anak hingga dewasa. Selain itu juga, stik talas mempunyai banyak varian rasa yang berbeda-beda. Dan juga terdapat manfaat yang terkandung di dalamnya, yaitu berkhasiat untuk kesehatan tubuh. Selanjutnya, aspek hukum atau legalitas usaha. Yang pertama yaitu nama unit usaha. Usaha ini bernama Dilia Snack. Pengambilan nama tersebut dikarenakan usaha ini memproduksi makanan ringan atau snack. Usaha ini mempunyai tujuan utama, yaitu supaya masyarakat menyukai dan membeli hasil produksi dari usaha ini. Dan juga masyarakat bisa mengetahui apa manfaat yang terkandung dalam umbi talas sebagai bahan baku produk tersebut. Usaha ini berdiri pada tanggal 5 Juni 2017 yang merupakan salah satu usaha terbesar makanan ringan di Kota Kudus. Nama badan usaha Dina Jaya Permata, pemilik usaha Dina Aulia, lokasi Jalan Kebun Jeruk nomor 58, Hadipolo, Jekulo Kudus, Jawa Tengah. Nomor telepon 085 712 488 838. Kemudian yang kedua, legalitas usaha. Dari segi legalitas usaha yang dijalankan, unit usaha ini memiliki beberapa dokumen badan hukum untuk melaksanakan usaha bisnis agar bertujuan usaha ini dapat berjalan dan berkembang dengan lancar di kemudian hari. Adapun beberapa dokumen hukum yang berkaitan dengan aspek hukum antara lain surat izin usaha dari pemerintah setempat, surat notaris, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, badan hukum. Jenis badan hukum dari usaha ini adalah perseorangan, karena model serta manajemen operasionalnya dikelola oleh pemilik usaha sendiri. Maka dari itu, setiap laporan keuangan dan operasi perusahaan langsung dilaporkan kepada pemilik usaha. Properti yang digunakan dalam memproduksi juga merupakan milik dari pemilik sendiri. Selanjutnya yang keempat yaitu Tanda Daftar Perusahaan atau TDP. TDP merupakan izin usaha dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kudus. Usaha Dilia Snack ini tentu sudah memiliki izin tersebut dan sudah terdaftar sebagai pelaku penjualan makanan atau kuliner. Kewajiban setiap usaha industri dagang memiliki izin usaha TDP terdapat dalam UU nomor 3 tahun 1982 yang menjelaskan tentang wajib daftar perusahaan, yaitu setiap bentuk badan usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia, serta memperoleh keuntungan. Yang kelima yaitu nomor pokok wajib pajak atau NPWP. NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada
pelaku usaha yang wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak serta kewajiban perpajakan. Maka dari itu, kami mendaftarkan NPWP atas aktiva usaha yang kami jalankan. Yang keenam yaitu perizinan usaha. Beberapa surat izin usaha di Liasenek dari pemerintah setempat yaitu antara lain yang pertama, sertifikat tanah, surat izin tempat usaha atau SITU untuk membuka tempat usaha. Yang ketiga, rekomendasi RT RW atau kecamatan. Yang keempat, surat izin usaha industri atau SIUI. Yang terakhir yaitu bukti diri. Bukti diri mengenai identitas dari pemilik usaha yang dikeluarkan oleh kelurahan desa setempat, yaitu berupa KTP, kartu tanda penduduk, beserta identitas pendukung lainnya. Terima kasih. Demikian presentasi proposal business plan mengenai aspek hukum atau legalitas usaha dari usaha yang saya jalankan. Apabila ada tutur kata dan pengucapan yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Aulia, NIM 17203 10164. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang kedua, yaitu membahas tentang aspek manajemen di dalam usaha saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai manajemen. Manajemen merupakan suatu usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan-kegiatan dalam usaha atau organisasi secara efektif dan efisien. Dalam pendirian usaha produksi makanan ringan Stiktalas di Liasenek, tentunya membutuhkan pengelolaan barang keuangan dan tenaga kerja yang baik, agar hasil yang diharapkan dapat tercapai. Sebelum melakukan pengelolaan usaha, saya akan menyampaikan bentuk kepemilikan usaha dari Stiktalas di Liasenek adalah perorangan, dan para pekerjanya diambil dari tetangga sekitar perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa yang ada di dalam aspek manajemen. Yang pertama yaitu struktur organisasi. Dari struktur organisasi dapat dijelaskan bahwa pimpinan memegang kendali perusahaan, kemudian untuk melaksanakan usahanya dibantu oleh tenaga kerja dan bendahara atau administrasi. Adapun tugas dan kewajiban yang pertama yaitu owner atau pemilik usaha, yaitu Dina Aulia. Pemilik bertanggung jawab penuh atas semua kelangsungan usaha. Yang kedua, menjamin legalitas perusahaan secara hukum. Yang ketiga, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan pemberi wewenang atau kuasa untuk dijalankan oleh masing-masing divisi. Yang keempat, bertanggung jawab atas berdirinya usaha. Yang kelima, yaitu berhak menyelenggarakan acara, rapat, pertemuan dengan pihak-pihak yang dituju. Selanjutnya yang kedua yaitu divisi produksi, dipegang oleh Naufal Zimam. Tugasnya yaitu menangani aktivitas produksi makanan, minuman, dan desain tempat. Satu orang manajer produksi bertanggung jawab atas kelancaran proses produksi serta koordinasi karyawan dan perawatan aset. Divisi selanjutnya yaitu divisi keuangan, dipegang oleh Ahmad Farid Maulana, yaitu tugasnya menangani masalah pemasukan dan pengeluaran perusahaan, dibutuhkan satu orang. Selanjutnya divisi pemasaran
yaitu dipegang oleh Dewi Andriani dan Siti Marianti. Bertanggung jawab dalam kelancaran distribusi produk, perluasan pasar, merumuskan sistem pasar, menangani masalah perizinan, dan mampu menangani segala keluhan pelanggan. Selanjutnya yaitu tim pendukung. Yang pertama yaitu 20 orang pembantu produksi, merupakan pekerja yang membantu dalam proses produksi dengan alokasi karyawan, 4 orang bagian transportasi, 5 orang bagian pengupasan dan pemotongan, 4 orang bagian pengemasan, 5 orang bagian penggorengan, dan 2 orang bagian pemberian bumbu. Yang kedua yaitu 3 orang sopir, pekerja yang bertugas mengemudikan kendaraan pengangkut dan bertanggung jawab terhadap perawatan kendaraan. Selanjutnya yaitu aspek manajemen yang kedua adalah masalah yang potensial. Masalah yang bisa terjadi di dalam perusahaan antara lain yang pertama yaitu adanya komplain dari pengunjung atau pelanggan. Yang kedua, adanya pelayanan yang kurang baik. Yang ketiga, adanya karyawan yang datang terlambat. Selanjutnya, yang ketiga yaitu yang ada di aspek manajemen, risiko dan hambatan yang dapat terjadi, yaitu diantaranya pertama, banyaknya pengeluaran untuk reparasi mesin produk. Yang kedua, kerugian yang sewaktu-waktu mungkin terjadi. Yang terakhir dalam aspek manajemen yaitu tindakan alternatif atau solusi dari masalah yang kedua dan yang ketiga tadi. Yang pertama, solusinya yaitu memberikan respon baik kepada pelanggan yang komplain dan memperbaiki kesalahan yang terjadi. Yang kedua, memberikan sanksi bagi karyawan yang tidak sopan dan sering terlambat. Yang ketiga, menggunakan jasa reparasi murah atau memperkerjakan sendiri orang yang ahli dalam bidang mesin. Yang keempat, yaitu mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Sekian presentasi saya yang kedua tentang aspek manajemen dari usaha saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dina Aulia, NIM 17203 10164. Di sini saya akan mempresentasikan proposal business plan saya yang ketiga, yaitu membahas mengenai aspek pemasaran. Aspek pemasaran merupakan proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan penawaran pertukaran produk nilai dengan pihak lain. Adapun aspek pemasaran yang ada di dalam usaha Stiktalas Delia Snack adalah yang pertama, perencanaan produk. Produk yang kami tawarkan berupa snack atau makanan ringan yang enak, sehat, renyah, dan gurih. Berbahan dasar dari umbi talas, yaitu Stiktalas dengan berbagai varian rasa yang kami sediakan, sehingga para pelanggan dapat memilih rasa sesuai dengan selera masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu segmentasi dan target pasar. Berdasarkan wilayah pemasaran, sikap dan kemampuan konsumen yang akan menjadi segmen pemasaran produk Stiktalas Delia Snack adalah masyarakat dari kalangan anak-anak sampai dewasa yang ada di wilayah Kudus dan kota-kota sekitar Kudus. Produk Stiktalas ini banyak diminati dan digemari oleh masyarakat yang tinggal di kota Kudus maupun daerah lainnya. Selain Stiktalas merupakan camilan yang gurih, enak, dan renyah, Stiktalas juga banyak mengandung manfaat di dalamnya. Karena bahan dasarnya yang terbuat dari umbi talas yang kaya akan manfaat bagi kesehatan tubuh. Selain itu, produk kami juga mempunyai keunggulan tersendiri
yaitu memberikan kepuasan karena cita rasanya, serta kualitas dari produk tersebut. Mengenai pemilihan bahan baku umbi talas yang berkualitas baik dan pengemasan dengan bagus. Kemudian, aspek pemasaran yang ketiga yaitu promosi. Promosi yang kami lakukan yaitu dengan pemberian harga khusus atau diskon untuk pembeli dan yang membeli atau memesan produk dalam jumlah yang banyak. Dan pelanggan yang sudah loyal atau pelanggan tetap yang membeli produk kita. Kami juga membuat periklanan berupa brosur, selebaran, pamflet, online, dan lain sebagainya. Serta kami juga mendistribusikan ke toko-toko wilayah Kota Kudus dan wilayah Kota Kudus sekitarnya. Kemudian aspek pemasaran yang terakhir yaitu kebijakan harga. Harga yang kami tawarkan merupakan harga normal dan mampu bersaing di pasaran. Kami menjual stik talas dengan harga yang berbeda sesuai dengan bentuk ukurannya atau takarannya masing-masing. Mulai dari kemasan kecil sampai kemasan besar. Kemasan kecil itu 150 gram sampai per kilogram dengan harga mulai dari 17.000 untuk kemasan 150 gram dan 70.000 per kilogram. Terima kasih. Demikian presentasi proposal business plan saya yang ketiga mengenai aspek pemasaran dari usaha saya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dina Aulia, NIM 17203-10164. Di sini saya akan melanjutkan presentasi proposal bisnis plan dari usaha saya, yaitu produk stik talas. Dalam aspek operasional terdapat mengenai proses produksi, yaitu di dalamnya menyangkut cara membuat stik talas. Yang pertama yaitu umbi talas dikupas dari kulit arinya hingga bersih, kemudian dicuci umbi tersebut pada air dengan mencuci secara berulang kali hingga benar-benar bersih. Kedua, lakukan pemotongan pada umbi talas sehingga berbentuk stik kecil memanjang. Yang ketiga yaitu melarutkan kapur sirih pada air bersih, kemudian rendam irisan talas ke dalam sekitar setengah jam. Setelah itu angkat dan cuci kembali dengan air bersih. Selanjutnya, siapkan air yang telah dicampur dengan garam untuk merendam stik talas. Irisan umbi talas direndam sekitar setengah jam. Hal itu bertujuan untuk memastikan kandungan kalsium oksalatnya terikat pada rendaman air garam tersebut. Setelah direndam selama kurang lebih setengah jam, kemudian kembali lagi pada proses tahap awalnya, yaitu mencucinya dengan bersih. Lalu, urutan proses tersebut dilakukan dalam usaha menghasilkan stik talas yang tidak gatal ketika dimakan. Proses perendaman pada air garam tersebut membuat senyawa kimia berbahaya yang ada pada umbi talas bisa terlepas dari umbinya. Adapun dalam proses pencuciannya, pastikan jangan terlalu cepat untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian proses selanjutnya yaitu penambahan bumbu. Potongan talas dicampur dengan bumbu seperti bawang putih atau rempah-rempah tambahan lain, dan juga tambahan garam serta kaldu penyedap agar mendapatkan cita rasa yang gurih dan lezat. Setelah itu, siapkan minyak goreng pada wajan, kemudian panaskan dan masukkan stik talas yang telah dibumbui tersebut ke dalam penggorengan. Setelah matang dari penggorengan, tiriskan hingga dingin. Kemudian tahap terakhir yaitu penambahan bumbu tabur kering berbagai varian rasa, yaitu ada original, balado, pedas, keju, satu panggang, jagung manis, dan lain sebagainya. Kemudian poin yang kedua yang ada di aspek operasional yaitu bahan baku dan bahan penunjang. Adapun bahan baku dan bahan penunjang dari pembuatan stik talas ini yaitu yang pertama umbi talas pilihan, air,
garam, kapur sirih, bumbu rempah-rempah, bawang putih, kaldu penyedap, minyak goreng, dan bumbu-bumbu tabur berbagai varian rasa. Kemudian poin yang ketiga yaitu peralatan dan perlengkapan. Peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan stik talas adalah yang pertama, mesin pemotong talas, sehingga yang dibentuk stik memanjang dibutuhkan mesin pemotong talas. Yang kedua yaitu kompor. Kemudian kuali atau penggorengan, pisau, baskom, parutan atau kukuran untuk mengupas kulit dari umbi talas, saringan penggorengan, sendok, pengaduk, plastik untuk pengemasan, dan label produk, serta alat penunjang lainnya. Kemudian poin yang terakhir dari aspek operasional yaitu quality control. Quality control dilakukan pada setiap tahap potongan stik talas yang akan digoreng, serta hasil dari tahap penggorengan dan penambahan bumbu. Kemudian, kemasan yang baik dan bagus yang akan dijual kepada konsumen, sehingga stik talas yang didapat tidak cacat dalam hal rasa serta penampilannya. Selain itu, quality control juga dilakukan pada setiap akan menjual atau pengiriman stik talas pada konsumen. Demikian presentasi proposal business plan dari saya. Yang keempat, mengenai aspek operasional dari usaha saya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dina Aulia, NIM 17203 10164. Di sini saya akan melanjutkan presentasi saya yang kelima, yaitu mengenai aspek SDM dalam usaha saya. Aspek SDM terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu sumber tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja merupakan hal yang sangat penting yang ada dalam suatu perusahaan. Sumber tenaga kerja dari usaha keripik talas Dilia Snack ini diambil dari masyarakat sekitar perusahaan. Kemudian, sebelum memperkerjakan karyawan, kami biasanya melakukan tahap pelatihan yang bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai tugas, hak, dan wewenang dari karyawan, serta untuk memperbaiki kualitas dari karyawan tersebut. Dalam usaha keripik talas Dilia Snack ini, yang memegang peran sebagai pemilik serta direktur adalah orang yang mendirikan serta yang memiliki usaha keripik talas itu sendiri. Adapun jumlah tenaga kerja di usaha industri makanan keripik talas Dilia Snack berjumlah 27 orang. Di antaranya yaitu yang pertama, divisi produksi, bertugas menangani aktivitas produksi makanan, minuman, dan desain tempat. Dibutuhkan satu orang manajer produksi bertanggung jawab atas kelancaran proses produksi serta koordinasi karyawan dan perawatan aset. Kemudian yang kedua yaitu divisi keuangan, menangani masalah pemasukan dan pengeluaran perusahaan dan dibutuhkan satu orang. Yang ketiga yaitu divisi pemasaran, bertanggung jawab dalam kelancaran distribusi produk, perluasan pasar, merumuskan sistem pasar, menangani masalah perizinan, dan mampu menangani segala keluhan pelanggan. Di sini dibutuhkan 2 orang. Kemudian, tim pendukung lainnya yaitu yang pertama, 20 orang pembantu produksi, merupakan pekerja yang membantu dalam proses produksi dengan alokasi karyawan, 4 orang bagian transportasi, 5 orang bagian pengupasan dan pemotongan, 5 orang bagian penggorengan, 2 orang bagian pemberian bumbu, dan 4 orang bagian pengemasan. Kemudian 3 orang sopir, pekerja yang bertugas mengemudikan kendaraan pengangkut dan bertanggung jawab terhadap perawatan kendaraan. Poin selanjutnya yaitu yang kedua adalah kompensasi. Pemberian kompensasi dalam usaha keripik talas Dilia Snack ini
akan diberikan kepada setiap karyawan ketika mengalami peningkatan penjualan pada waktu-waktu tertentu. Dan besarnya kompensasi yang diberikan adalah 5% dari laba yang diperoleh oleh perusahaan. Kemudian poin yang terakhir dari aspek SDM ini dalam usaha saya yaitu keselamatan kerja. Program keselamatan kerja merupakan program yang sangat penting dalam perusahaan kami. Karena program tersebut bertujuan agar setiap karyawan dapat bekerja secara efektif serta efisien. Selain itu juga dapat meningkatkan jumlah produktivitas. Maka dari itu, program keselamatan kerja yang diberikan adalah memberikan jatah waktu libur selama 1 hari kepada karyawan setiap minggunya, yaitu pada hari Minggu, dan juga memberikan hari libur pada saat tanggal merah atau hari libur nasional. Demikian presentasi proposal business plan saya yang kelima mengenai aspek SDM dari usaha saya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dina Aulia NIM 17 203 10164. Di sini saya akan melanjutkan presentasi proposal business plan dari usaha saya Stiktalas Julia Snack, membahas mengenai aspek keuangan. Dalam aspek keuangan terdiri beberapa poin. Yang pertama yaitu poin modal atau pemasukan. Modal yang dikeluarkan perusahaan Stiktalas Julia Snack ini dalam sekali produksi adalah sebesar 4 juta rupiah. Kemudian mencari total biaya. Total biaya, cara mencarinya yaitu bahan baku ditambah perlengkapan ditambah biaya lain-lain. Bahan bakunya yaitu sebesar 3 juta ditambah perlengkapan 640.000 ditambah 360.000. Kemudian hasilnya yaitu 4 juta. Total pengeluaran yang digunakan dalam satu kali produksi dengan menghasilkan 160 produk ukuran kecil dan 23 produk ukuran besar dengan modal pengeluaran 4 juta rupiah. Kemudian poin yang kedua yaitu penentuan harga jual, yaitu mencari harga pokok produksi dengan cara total biaya dibagi hasil produksi. Karena di sini ada kemasan kecil dan kemasan besar, maka mencari keduanya. Yang pertama yaitu mencari kemasan kecil. Mencari harga pokok produksi dari kemasan kecil yaitu total biayanya 2.450.000 dibagi hasil produksinya 160.000. Hasilnya itu 15.312,5. Kemudian ditambah laba yang diinginkan 1.687,5 menjadi 17.000 per PCS atau 150 gram. Kemudian yang kemasan besar, total biayanya itu 1.550.000 dibagi hasil produksinya 23 mendapatkan hasil 67.391. Kemudian ditambahkan laba yang diinginkan 2.609 menjadi 70.000 per kilogramnya. Kemudian poin yang terakhir yaitu perhitungan laba atau rugi. Cara mencari labanya yaitu dengan cara hasil produksi dikali harga jual dikurangi modal. Karena kemasannya ada 2, besar dan kecil, maka kita mencari hasil produksi atau harga jualnya itu dari yang kecil dulu, terus kemudian yang besar. Yang kecil itu 160 dikali 17.000 ditambah yang besar 23 dikali 70.000, kemudian dikurangi modalnya 4 juta. Yang kemasan kecil memperoleh hasil 2.720.000, kemudian yang besar
1.610.000. Lalu kemasan kecil dan besar ditambahkan memperoleh hasil 4.330.000. Kemudian dikurangi modal tadi 4 juta. Jadi hasilnya 330.000 rupiah laba yang diperoleh. Demikian proposal bisnis plan dari usaha saya yang terakhir mengenai aspek keuangan. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.